memelihara agama. Kemudian yang kedua, hifzun nafsi, memelihara jiwa, memelihara nyawa. Di mana di dalam Islam kita mengetahui ada namanya hukum qisas. Apa hukum qisas? Siapa yang menghilangkan nyawa orang lain, maka dia akan dihukum qisas. Jadi dia pun akan dihukum hukum bunuh. Tetapi ingat, pembicaraan kita tentang hukum-hukum ini di dalam Islam yang berhak menerapkannya adalah pemimpin kaum muslimin, bukan masing-masing kita yang menerapkan. Tetapi yang menerapkannya adalah pemimpin negeri kaum muslimin. Maka apabila seseorang membunuh orang lain, dia dihukum dengan hukum qisas. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar orang tidak mudah membunuh orang lain. Ketika dia mengetahui kalau dia membunuh orang lain, maka dia juga akan dihukum bunuh. Seandainya kita hidup di negeri yang diterapkan hukum ini, pasti kita akan berkata kepada anak-anak kita, wahai anak, jangan sekali-kali engkau membunuh orang lain, karena kami sebagai orang tua tidak sanggup melihat engkau dihukum penggal. Karena kalau engkau membunuh orang lain, engkau juga akan dihukum bunuh. Pasti setiap orang akan berwasiat kepada anaknya, kepada adik kakaknya, kepada saudaranya, kerabatnya, agar jangan membunuh orang lain. Tetapi lihat hari ini, bukankah harga nyawa di negeri-negeri yang tidak ditegakkan hukum qisas, ini tidak ditegakkan hukum qisas ini, bukankah harga nyawa di negeri tersebut begitu murah? Bahkan hanya karena salah lirik orang bisa dibunuh. Hanya karena salah lirik. Mungkin dia menyangka, oh si fulan melirik saya, nampaknya dia nantang nih, cari lawan nih. Ditikamnya hanya gara-gara salah lirik. Bahkan hanya gara-gara didahului kendaraannya, diselip kendaraannya, dia tersinggung karena didahului, lalu dia bunuh orang. Mudah saja membunuh orang. Bahkan gara-gara mencuri barang, seseorang juga dibunuh. Walaupun mencuri itu sendiri adalah bagian dari tindak kriminal, perbuatan dosa yang tidak dibenarkan. Akan tetapi hukumannya tidaklah dengan menghilangkan nyawa. Karena di dalam Islam harga nyawa tersebut sangat tinggi nilainya. Bahkan Nabi SAW dalam hadis, diantaranya dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Az-Zuhud, lazawalud dunya ahwanu 'indallah min qatli rajulin muslim. Sungguh lenyapnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya jiwa seorang muslim. Bayangkan, lenyapnya dunia ini lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Lalu bagaimana ada orang dengan mudah membunuh orang lain? Gara-gara uang 10.000 misalnya, dia mudah sekali menghilangkan nyawa orang lain. Tetapi seandainya dia hidup di negeri yang ditegakkan di situ hukum qisas, maka dia akan berpikir untuk membunuh orang lain. Dia akan tahu kalau dia membunuh orang lain, nyawanya juga akan hilang. Berarti apa? Hukum qisas yang kalau kita pandang dengan pandangan yang sempit, seolah-olah hukumnya kejam. Sebagaimana orang-orang kafir mengklaim bahwa hukum Islam, hukum apa kata mereka? Hukum tidak berperi kemanusiaan menurut mereka. Tetapi kalau ditimbang dengan kacamata syar'i, dengan akal yang waras, maka seseorang akan mengetahui kebenaran dinul Islam, kebaikan syariat Allah, kebaikan yang ada di dalam hukum Allah, bahwa hukum qisas ternyata telah menjamin banyak sekali nyawa manusia. Karena itu Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Di dalam hukum qisas terdapat kehidupan, wahai ulil albab. Siapa ulil albab? Yang dikatakan ulil albab, kata Imam Ibnu Katsir, dzul uqulis sahihah,
wal fitri salimah, yang memiliki akal yang sehat, yang waras, dan fitrah yang masih lurus. Kalau seseorang akalnya masih waras, fitrahnya masih lurus, lalu dia renungkan hukum qisas ini, dia akan membenarkan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala ini. Di dalam hukum qisas terdapat kehidupan bagi kalian. Tetapi kalau kita pikirkan dengan akal yang sempit, kok dikatakan di dalam hukum qisas ada kehidupan? Padahal hukum qisas membunuh malah. Tetapi kenapa dikatakan ada kehidupan? Karena ketika hukum qisas diterapkan, orang lain tidak akan mudah menghilangkan nyawa orang lain. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang dijaga oleh agama ini kemaslahatannya, hifzul aqli, memelihara akal. Karena itu Islam datang mengharamkan setiap apa saja yang bisa merusak akal manusia. Karena kedudukan akal di dalam Islam sangatlah agung, sangatlah penting. Akal adalah alat untuk memahami syariat. Karena tanpa akal, seseorang tidak akan bisa memahami syariat. Makanya Islam mengharamkan khamar, mengharamkan setiap bentuk jenis makanan ataupun minuman yang merusak akal, yang memabukkan, diharamkan di dalam Islam. Dalam rangka apa? Dalam rangka memelihara akal manusia itu, kemaslahatan manusia itu sendiri. Maka Allah mengharamkan khamar. Kemudian hifzul mal, syariat Islam datang untuk menjaga harta manusia. Maka Allah syariatkan bahwa orang yang mencuri harta orang lain, apabila telah memenuhi persyaratannya, hukumannya adalah dipotong tangan. Coba kira-kira, kalau kita berada di negeri yang di situ diterapkan hukum potong tangan bagi pencuri, pastilah kita akan merasa aman. Karena pencuri akan berpikir, kalau dia mencuri barang orang lain, maka konsekuensinya apa? Kalau dia tertangkap, tangannya akan hilang. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan hukum potong tangan demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Kemudian yang keempat, hifzun nasli. Yang kelima, hifzun nasli, memelihara keturunan. Syariat Islam telah menetapkan hukum bagi orang yang berzina. Kalau dia adalah orang yang telah pernah menikah, dia berzina, maka hukumannya adalah hukuman rajam. Hukum rajam, ini hukuman sampai mati, dilempar dengan batu sampai mati. Kalau dia orang yang masih bujangan, maka dia didera, dicambuk, kemudian diasingkan selama setahun. Ini hukum bagi orang yang berzina di dalam Islam. Demi apa hukum ini ditegakkan? Demi menjaga nasab manusia. Karena banyak realita yang terjadi di negeri-negeri yang tidak diterapkan di situ syariat Islam, maka tercampurlah nasab. Sang suami tidak mengetahui bahwa ternyata anak yang dikandung oleh istrinya atau dilahirkan oleh istrinya ternyata berasal dari orang lain. Dia tidak mengetahui. Maka akibatnya apa? Terjadilah kerusakan dari sisi ini. Tidak lagi diketahui nasab orang yang sesungguhnya ketika perzinaan telah merajalela di tengah-tengah mereka. Maka ini diantara penjelasan secara syar'i bahwa syariat Islam apabila ditegakkan akan mendatangkan kemaslahatan ke dalam kehidupan manusia. Coba kalau syariat Islam kita abaikan, kita tinggalkan sebahagiannya, sebagaimana yang terjadi di negeri kita ini, itu di negeri Indonesia ini.
ada sebagian dari syariat Islam yang tidak ditegakkan, terutama yang berkaitan dengan hukum hudud. Maka kita pun menyaksikan akibat ataupun kerusakan dari sebab tidak ditegakkannya hukum hudud tersebut. Walaupun syariat Islam dari sisi-sisi yang lain ditegakkan, maka Allah memberikan kepada orang yang menegakkan syariat Allah sesuai dengan sejauh mana mereka menegakkan syariat tersebut. Sebanyak itulah Allah memberikan rahmat dan keberkahan. Semakin sempurna sebuah negeri menegakkan syariat Allah, semakin sempurna keberkahan rahmat yang Allah berikan kepada mereka. Kalau separuh pula. Seperti negara Saudi kita lihat, bisa kita katakan mayoritas hukum Islam ditegakkan di situ. Maka kita saksikan buah dari penegakan syariat Islam di negeri Saudi. Bahwa negeri Saudi adalah negeri yang paling minim tindak kejahatan. Dan negeri Saudi adalah negeri yang mengeluarkan keberkahan yang berlimpah ruah, yang mana sangat sulit sekali kalau kita menjumpai orang-orang miskin di situ. Ini yang penduduk aslinya, di mana Allah tampakkan keberkahan di negeri mereka, dan negeri mereka tidak dikuasai oleh musuh, tidak berada di bawah kekuasaan musuh. Allah tinggikan kedudukan negeri mereka, dan Allah muliakan mereka karena penduduknya negeri mereka adalah negeri yang mengamalkan syariat Islam. Meskipun tidak kita katakan sempurna, tetapi mayoritasnya diamalkan di negeri tersebut. Dan coba lihat, setiap negeri yang semakin jauh dia dari syariat Islam, maka semakin jauh pula lah keberkahan dari mereka, dan semakin banyaklah masalah Allah datangkan di dalam Bapak yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Taala. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan ini ba'da Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.